Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada antum semua dan juga kepada saya sendiri agar kita selalu bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dan kita tingkatkan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul untuk melanjutkan pembahasan di dalam kitab Minhajul Muslim. Untuk pembahasan yang berikutnya adalah tentang etika atau hal-hal yang dilakukan oleh seseorang yang ketika akan mengerjakan sholat Id atau sholat 2 hari raya, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya. Ini tentang berkenaan dengan etika atau adab-adab. Ya. Sebagian kita sudah mengetahui tentang etika atau adab, tapi sebagian mungkin ada yang belum tahu. Syukran. Di sini pembahasan berikutnya insyaallah pada malam hari ini semoga kita selesaikan ya, yaitu etika dan hal-hal yang perlu dilakukan ketika akan mengerjakan sholat 2 hari raya, karena ini datang setiap tahun ya, setahun 2 kali ya, 2 hari raya. Yang perlu kita lakukan di sini yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mandi. Ya. Mandi. Insyaallah ini sudah menjadi kebiasaan. Ketika kita mau menghadiri salat Id, kita mandi. Ya. Dan juga setelah mandi kita memakai minyak wangi. Nah, yang kemarin sudah diberi hadiah minyak wangi ya, dipakai minyak wanginya. Yang dikasih hadiah buku, dibaca bukunya ya, insyaallah bermanfaat. Minyak wangi tentunya minyak yang minyak wangi yang minyak tidak mengganggu orang lain, karena ada minyak-minyak yang memang tidak sedap ya. Dan juga mengenakan pakaian yang paling bagus. Nah, jadi kalau ada pakaian yang antum sukai, satu-satunya yang paling bagus dipakai, ya, dipakai. Jangan sampai pakaian disimpan bertahun-tahun, ya. Dan kalau bisa dipakai ketika sholat Jumat, ya. Karena setiap yang kita pakai ini, mau peci, mau celana, mau baju, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian bapak-bapak ya, ini saya lihat sendiri ya dan nyata,
Ada bapak-bapak yang menyimpan pakaian bertahun-tahun tidak pernah disentuh di dalam lemari terus. Ketika dibuka itu sudah pada bolong-bolong, dimakan tikus. Akhirnya apa? Menyesal. Dan akhirnya mubadir, kemudian dibuang. Ya, eman-eman. Kalau pakaian itu kita punya banyak, ya kita cari orang miskin, kita kasih, insya Allah bermanfaat. Ya, daripada bertahun-tahun ketika dibuka malah udah bolong-bolong, ya. Bahasa Cirebonnya krewek-krewek, di sini apa? Ya, pokoknya dimakan tikus lah. Ya, sudah tidak layak untuk dipakai. Akhirnya menyesal. Padahal pakaiannya masih bagus, sarungnya masih bagus. Nah, tentang ini, keterangan ini, ya, mandi memakai minyak wangi, pakaian yang paling bagus. Ini berdasarkan keterangan yang telah dituturkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu. Saya berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini an nalbasa ajwada ma najidu wa an natatayyaba bi ajwadi ma najidu wa an mudahhiya bi asmani ma najidu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami. Jadi amarona, ya. Rasulullah memerintahkan kepada kami fil idaini, pada salat 2 hari raya, annal basa ajwada man najidu, supaya kami ini mengenakan pakaian yang terbagus yang kami miliki. Bapak punya pakaian bagus di rumah, itu pakaian apa, Pak? Jubah, gamis, baju koko atau apa? Ya, dipakai. Ya, jangan sampai orang Islam kelihatannya pakaiannya kusut, ya, nggak pernah disetrika, ya. Padahal Islam mengajarkan kita supaya bagus dalam berpenampilan, tetapi tidak sombong. Bagus dalam berpenampilan, ya. Jangan sampai orang Islam kelihatannya masya Allah, ya, subhanallah, kumel apa, ya. Ini tidak diajarkan. Islam mengajarkan bagus, ya, berpenampilan bagus. Tapi bukan berarti untuk pamer, ria ataupun sombong, tidak. Ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya. Ini insyaallah sudah antum hafal, ya. Kemudian wa'an natatayyaba bi ajwadi ma najidu, memakai minyak wangi yang terwangi. Nah, antum punya minyak wangi 5, 10, mana yang paling antum sukai dan paling wangi? Ya. Mau minyak wangi semprot ataupun oles, ya. Wa an nudhiya bi asmani ma najidu. Ya. Serta berkurban dengan binatang yang paling gemuk yang kami miliki, ya. Yang gemuk, yang banyak dagingnya, yang bagus, itulah hewan kurban yang paling bagus, ya. Cari hewan kurban yang banyak dagingnya, ya, gemuk, ya, mungkin paling mahal, yang antum siapkan dari sekarang menabung untuk Idul Adha yang akan datang, ya. Nyicil lah sebulan 5 juta, ya. Langsung ketika Idul Adha beli sapi yang 20 juta, ya. Sisanya antum beli pakaian. Kemudian dalam hadis yang lain dijelaskan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu burdatan hibaratan fi kulli idin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengenakan kain burdah yang bagus dalam setiap salat hari raya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i di sini, ya. Pakaian yang bagus, ya, seperti jubah misalkan, ya, yang paling bagus, ya. Jadi orang Islam itu berpenampilan harus bagus, Pak, ya. Jangan juhud pakaian sebulan nggak ganti-ganti,
jalan kemana-mana pakai tongkat misalkan gitu ya, tidak mandi berhari-hari. Ini bukan zuhud yang sebenarnya, ini menyiksa diri sendiri ya. Islam menganjurkan mandi, pakai yang bagus, pakai minyak wangi, kumis dicukur, jenggot jangan dicukur ya, dipanjangkan, dipelihara ya, jangan sampai kebalik ya, jenggotnya dicukur, kumisnya dipanjangkan ya, sehingga ketika makan susah. Kemudian yang kedua, di sini yang kedua adalah yang perlu kita perhatikan ketika kita akan mengerjakan sholat id, yaitu berbuka terlebih dahulu sebelum pergi mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri. Kenapa kita diperintahkan untuk memakan terlebih dahulu sebelum kita menuju ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat hari raya Idul Fitri? Karena untuk meyakinkan hari itu adalah hari raya, bukan puasa lagi ya, hari berbuka, hari bersenang-senang ya, menunjukkan hari itu adalah hari raya ya. Kaum muslimin tidak berpuasa. Kalau ada kaum muslimin yang berpuasa di hari raya, justru dia akan berdosa ya, berdosa orang puasa ketika di hari raya. Serta makan daging kurban setelah sholat hari raya Idul Adha. Nah, di sini kalau Idul Fitri ketika mau ke tanah lapang menghadiri sholat, maka makan terlebih dahulu, yaitu makan kurma 3 atau 1, minum air putih atau apa saja yang ada di rumah. Ya, nggak ada kurma, misalkan adanya lontong sama ayam atau opor, ya dimakan. Ya. Kalau Idul Adha, hari Idul Adha itu makan dagingnya setelah sholat, ya. Karena berkurban itu disembelih setelah sholat hari raya Idul Adha. Berdasarkan keterangan dari Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabdu yaumal fitri hatta yakula, wala yakulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berangkat pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau makan terlebih dahulu. Nabi sebelum pergi ke tanah lapang sholat Idul Fitri, Nabi di rumah makan terlebih dahulu. Ya, antum misalkan nggak ada apa-apa, cuma ada ciki, ya makan ciki. Ya, adanya wafer, ya makan wafer. Ya, untuk menunjukkan itu adalah hari tidak berpuasa lagi. Itu adalah hari raya. Ya. Dan Nabi SAW tidak makan dahulu pada hari raya Idul Adha, sehingga beliau kembali lalu makan daging kurbannya. Ya. Ini yang kedua, ya, yaitu makan terlebih dahulu ketika mau menghadiri sholat hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, ya, mengumandangkan takbir pada malam Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kalau besoknya Lebaran, malam ini mengumandangkan takbir, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ada beberapa hadis yang takbirnya 2 kali, ada yang 3 kali. Tetapi pada hari raya kurban itu dilanjutkan sampai habis hari-hari tasyrik. Jadi takbirnya itu ketika Idul Adha itu terus bertakbir sampai hari tasyriknya itu selesai. Bapak-bapak ngerti hari tasyrik, Pak? Kalau hari Seninnya Idul Adha, maka 3 hari berikutnya adalah hari-hari tasyrik. Masih boleh untuk menyembelih hewan kurban, bertakbir, baik ketika selesai sholat ataupun tidak, sedang, ya setelah selesai sholat ataupun ya bebas takbir, ya, bisa setelah sholat, ya, ataupun pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi Senin itu Idul Adha,
maka nanti Selasa, Rabu, Kamis 3 hari ini namanya hari tasyrik, hari raya dan hari makan minumnya kaum muslimin, dan tidak boleh pada hari tasyrik itu untuk berpuasa. Hari tasyrik itu diharamkan untuk berpuasa. Nah, setelah hari tasyrik selesai ya sudah. Ya. Adapun pada hari raya Idul Fitri, hingga imam datang untuk mengerjakan bersama jamaah sampai imam. Jadi takbir boleh di malam Idul Fitri, atau ketika kita mau menuju tanah lapang habis sholat subuh, ya, bertakbir sampai sang imam itu datang untuk sholat hari raya Idul Fitri. Ya. Lafaz takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun ada riwayat yang lain Allahu Akbarnya 3 kali, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya. Jadi banyak orang yang salah walillahil ham. Salahnya di mana, Pak? Salahnya pengucapan ha, bukan ha. Harusnya walillahil alhamdu. Walillahil hamdu. Jangan walillahil ham. Ya. Ini salah. Jadi banyak yang bertakbiran, ya, tapi salah pada akhir-akhirnya. Walillahil hamd, bukan hilham. Ha sama ha, ya. Ha. Yang belajar tahsin, ha hurufnya di mana? Di tengah, ya, tengah-tengah tenggorokan. Ha sama apa di sini? A, ya. Ha sama a. Kalau sini a sama ha. Hamzah sama ha di sini. Kalau di sini gha sama kha. Jadi ini namanya huruf-huruf halqiyah, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Di sini 2, di sini 2, di sini 2. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kepunyaan Allah lah segala pujian. Ya. Nah, ini juga dianjurkan mengumandangkan takbir ketika berangkat ke tempat sholat dan setelah sholat wajib pada hari-hari tasyrik yang 3 hari. Tanggal berapa, Pak, hari-hari tasyrik? Tanggal berapa? 11, 12, 13. Ya. Tanggal 10-nya Dzulhijjah itu Idul Adha. 11, 12, 13 hari tasyrik. Itu masih kita bertakbir. Baik ketika kita mau sholat 5 waktu atau setelah sholat 5 waktu. Setelah sholat wajib kita bertakbir. Sebagaimana ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 203, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Dan berzikirlah kepada Allah dalam beberapa hari yang terbilang, ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la ayat ke-15, "Wa dzakarasma rabbih fasalla." Dan dia ingat nama Rabbnya lalu dia salat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah, yaitu bertakbir atas petunjuk Allah yang diberikan kepada kalian. Ya, ketika raya semua senang. Mau yang tua, yang muda, yang kecil, yang dewasa, semuanya senang. Bahkan yang tidak berpuasa pun mereka ikut senang ketika hari raya.
Tapi yang paling senang adalah orang yang sudah berjuang 1 bulan berpuasa, kemudian berhasil, kemudian dia mendapati hari raya. Ya, banyak orang-orang Islam, Pak, sebulan nggak puasa, tapi ketika hari raya senang, ya kan? Senangnya apa? Main judi, Pak. Main judi. Hari raya buat ajang main judi, main kartu, main gaple. Ya, kalau di Cirebon banyak, Pak. Di sini nggak tahu. Apa lebih banyak? Iya. Ya Allah, bukannya banyak istighfar, ya, banyak bertobat, memperbaiki diri, ini malah tambah maksiat. Oke, kita lanjutkan yang keempat di antara etikanya, ya. Di sini sudah kita jelaskan kemarin, ya. Yaitu berangkat ke tempat sholat. Jadi kita ketika sholat id itu di tanah lapang yang luas, namanya musola, tanah lapang. Kalau musola kan penamanya di sini ada gedungnya, ya kan? Iya, langgar, ya. Sholat di langgar. Ya, berangkat ke tempat sholat melalui suatu jalan dan pulang melalui jalan yang lain. Artinya apa? Jalan yang berbeda. Jadi berangkat dan ketika pulang cari jalan yang berbeda. Ya, kemarin kita jelaskan, ya. Kalau antum itu misalkan lewat sana nih, ini misalkan mengajarkan sholat id, ya, lewat sana. Nah, ketika pulang, ya tinggal lurus ke sana, ya, melalui jalan yang berbeda. Syukur-syukur antum yang lebih jauh lagi sana, ya, muter, ngitung-ngitung jalan-jalan, ya. Cari jalan yang berbeda. Ini sunnahnya. Kalau antum mengerjakan sunnah ini, antum dapat pahala. Kecuali kalau memang itu jalan satu-satunya, nggak ada lagi, ya. Sebagaimana hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jabir radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul idin khalafat tariqah." Kebiasaan Nabi SAW, kebiasaan Nabi SAW pada hari raya adalah beliau menempuh jalan yang berbeda, baik ketika dia pergi ke tanah lapang ataupun ketika dia pulang, cari jalan yang berbeda. Ini kebiasaan Rasul. Jadi kalau kebiasaan Rasul ini sesuatu yang baik, maka kita mengikutinya. Jangan males, ya. Ada orang yang kebiasaan buruk aja dilakukan, ya. Apalagi kebiasaan yang baik. Ini Rasul lagi yang melakukan, ya. Kemudian yang kelima. Yang kelima minum dulu, Pak, ya. Kayak di mana-mana Ustadz itu kalau ceramah itu lupa minum, Pak. Saking asiknya membahas. Sampai-sampai air gelasnya utuh, ya. Alhamdulillah. Yang kelima, sholat hari raya hendaklah dilaksanakan di padang pasir atau lapangan terbuka. Sunnahnya. Dan ini adalah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Masjid Nabawi kurang apa besarnya, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat hari raya di Masjid Nabawi, ke tanah lapang. Ya, semuanya semuanya disuruh keluar. Anak kecil, orang dewasa, tua, muda, bahkan wanita yang haid, yang nifas disuruh keluar. Ya, menunjukkan bahwa kaum muslim itu sedang berhari raya, ya. Di sini pengecualian, kecuali dalam keadaan darurat. Misalkan tanah lapangnya kehujanan, becek, lumpurnya, sehingga tidak bisa digunakan untuk sholat, maka boleh misalkan di masjid, ya, atau cari tanah yang lain, ya, yang tanah lapang yang luas, yang pavingan, yang tidak becek, ya. Di sini misalnya,
ini pengecualian ya, dalam kondisi darurat, misalnya hujan, ya hujan, atau hal-hal yang lain, ya. Kira-kira apalagi Pak selain hujan Pak? Kondisi darurat yang tidak bisa kita menghadiri sholat hari raya di tanah lapang. Gempa, lapangan bola retak-retak, ya, gempa. Nah, gini, begini, ya nanti orangnya ketika sholat ada yang tinggi, ada yang pendek, tidak bisa digunakan, ya. Sehingga sholat boleh dilaksanakan di masjid-masjid karena dalam kondisi darurat. Karena Rasulullah SAW pun melaksanakannya di padang pasir, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih. Ya. Mungkin ini yang bisa yang kita bahas. Insya Allah kita akan lanjutkan setelah sholat isya. Ada 2 poin lagi yang akan kita bahas berkenaan dengan etika atau hal-hal yang perlu dilakukan seseorang ketika akan mengerjakan sholat 2 hari raya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan sekarang yang ke-6 ya. Yang ke-6. Yang ke-6 di sini etika yang ke-6 adalah mengucapkan selamat. Ya, mengucapkan selamat ketika hari raya. Dengan mengucapkan apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Jadi bukan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, ya, bukan. Tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Ya. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Enak dapat didengar Pak artinya? Enak. Walaupun bukan bentuk makanan, ya kan? Tapi Masya Allah kita didoakan atau kita mendoakan. Jadi di sini mendoakan diri sendiri dan mendoakan orang lain. Semoga Allah menerima ibadah kami dan ibadah kalian. Ya. Ya boleh juga jawabannya taqabbalallahu minna wa minkum juga. Ya. Jadi coba dibiasakan ya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum ya. Bukan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Orang baru ketemu kok mohon maaf lahir batin. Baru ketemu. Ya, kalau sering ketemu kan mungkin wajar lah, mungkin banyak salah ucapan, perbuatan. Nah kalau baru ketemu, yang salah apanya? Salah karena tidak ketemu ya. Jadi biasakan. Sebagaimana hal itu dijelaskan dalam suatu riwayat bahwa kebiasaan para sahabat Rasulullah SAW itu jika sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lainnya pada hari raya, niscaya mereka akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.
Ya, semoga Allah menerima ibadah kami dan juga ibadah kalian. Kemudian untuk mempersingkatnya, yang ketujuh, di sini beliau Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi menyebutkan adalah yang ketujuh, tidak ada larangan memberikan kelonggaran dalam makanan, minuman, dan mengadakan hiburan yang dibolehkan. Tidak ada larangan diberikan kelonggaran dalam hal makanan, minuman, ya. Tapi jangan sampai makanan, minuman itu terbuang sia-sia. Sering kita dapati ya kunjungan-kunjungan, ya, aqua segelas cuma terus sudah dibuang, ya kan? Kalau mau diminum sama orang lain, takutnya kena penyakit misalkan, ya. Dihabiskan, diminum sekalian dihabiskan. Kalau tidak diminum, ya jangan diminum, ya, eman-eman. Kalau misalkan daruratnya begini, kalau air aqua, ya, orang minum baru setengah, masih ada sisa setengah, kalau mau dibuang, dibuanglah ke tanaman, nyiram, ya, itu lebih bermanfaat daripada ke padang pasir, ya kan, ke tanah. Masih ini digunakan untuk tanaman, disiram, ya. Jangan nyiram orang, ya. Jangan nyiram orang. Dan nanti mungkin di rumahnya mungkin dikasih ini, kalau minum dihabiskan, gitu. Bisa nggak? Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW berkenaan dengan hari raya Idul Kurban, di sini disebutkan berdasarkan sabda Nabi SAW berkenaan dengan hari raya Idul Adha, Idul Kurban, ayyamut tasyriqi ayyam aklin wa syurbin wa dzikrillahi. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan-makan, makan-makan pokoknya. Tapi yang sampai makan-makannya itu melupakan ibadah, ya. Makan-makan, minum-minum, dan berzikir kepada Allah, itu hari-hari tasyrik, ya. Dan hari-hari tasyrik dilarang untuk berpuasa. Juga keterangan Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan suatu ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, yang dimana kaum muslimin Madinah mempunyai 2 hari raya yang mereka jadikan sebagai hiburan. Karena sebelum Islam datang, orang-orang musyrikin juga punya 2 hari raya, ya, punya hari raya. Kemudian Rasulullah SAW pun mengganti, bukan menghilangkan, ya, karena orang kalau sudah punya tradisi hari raya itu masa dihilangkan? Ini kan senang-senang. Kemudian Rasulullah mengganti, ya, dengan 2 hari raya, hari Idul Fitri dan Idul Adha, ya, tidak dihilangkan, karena kaum muslimin dengan hati bergembira, ya, dengan hari raya. Sebagaimana ada orang yang bergembira dengan apa namanya, ya, hari kelahiran, sehingga mereka mengadakan acara apa? Ulang tahun, ya. Ulang tahun itu bukan dari Islam, ya. Jangan ikut-ikutan. Ternyata banyak orang muslimin yang ikut-ikutan mengadakan satu acara yang itu acara orang-orang kafir, ya. Tapi ngeyelnya mereka, nggak apa-apa sih, cuma begini kok, ya kan, cuma begini, ya. Nah, Rasulullah SAW pun bersabda, qad abdalakumullahu ta'ala bihima khairan minhuma yaumul fitri wa yaumul adha. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengganti 2 hari raya kalian dengan 2 hari raya yang lebih baik dari hari raya keduanya itu, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui manusia itu punya hari raya,
Dan kalau dihilangkan bisa marah. Nah, kalau ganti ya melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Abu Bakar ini orang sahabat yang pertama kali menjadi khalifah dan sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, Masya Allah. Nah, Nabi SAW sabda beliau ditujukan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang marah kepada dua orang wanita yang ada di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha yang sedang menyairkan syair pada hari raya. Ya. Dalam sebuah hadis, ya Abu Bakrin, inna likulli qaumin aidan wa innal yawma aiduna. Hai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum muslimin itu memiliki hari raya dan hari ini adalah hari raya kita. Silakan bersenang-senang, menyandungkan syair, ya. Ingat ya, syair bukan nyanyian. Nah, ini ya menjadi rame ya. Ada yang mengartikan surat Asy-Syu'ara dengan nyanyian, lagu-lagu ya. Nggak tahu ini tafsiran dari mana, dia sendiri apa ya, ya. Asy-Syu'ara itu ada pada para penyair, karena sebelum Islam datang itu para penyair banyak sekali, bahkan mereka menjual syair-syairnya ya, kemudian mendapatkan uang ya, bukan lagu ya, syair. Kemudian Al-Quran datang, ternyata penyair-penyair ini ditantang untuk membuat seperti Al-Quran. Ternyata mereka nggak bisa untuk menyusun seperti Al-Quran, nggak bisa. Karena dilihat Al-Quran begitu indah, susunannya begitu luar biasa. Ya. Nah, Abu Bakar ini, ya Rasulullah marah kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar itu ya melarang dua wanita yang ada di rumah Aisyah yang mereka sedang menyair-nyairkan pada hari raya. Ternyata syair-syair yang tidak berbau kesyirikan ya, lafaz-lafaznya ya, dan tidak menyandung asmara-asmara. Misalkan cintaku misalkan ya, jangan ya. Syair-syair yang bagus. Cinta ditolak, dukun bertindak misalkan ya. Kalau cinta ditolak ya cari yang lain ya, bukan mendatangkan dukun ya. Wong dukunnya sendiri aja nggak nikah ya, sendirian terus ya. Mungkin ini jamaah sekalian yang bisa Anda sampaikan tentang etika atau adab-adab berkenaan dengan hari raya. Semoga ini menambah ilmu kita dan semoga kita bisa mengamalkannya, karena ini adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Ingat-ingat ya etika-etikanya, sehingga ketika kita berraya kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Cukup sampai di sini. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Nggak ada. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus hubungan sama orang tua, bermaaf-maafan sama saudara, itu ada dari posisinya apa enggak? Terus yang kedua terkait dengan sholat berjamaah hari raya, yang biasanya itu orangnya muda, sehingga sholat itu tidak beraturan, bahkan ada laki yang sholatnya di belakang sholat perempuan. Bagaimana saya memandang?
Iya. Yang pertama fenomena salam-salaman ya, dan maaf-maafan, gitu ya Mas. Kalau salam-salaman itu ya sebenarnya setiap kita bertemu dengan seorang muslim ya kita ucapkan salam dan bersalaman. Saya ketemu dengan seorang muslim, tidak dikhususkan pada hari raya ya. Ketika dua orang muslim itu bertemu bersalaman, selagi dia itu menempel belum lepas, itu dosa-dosanya Allah gugurkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika bersalaman dengan para sahabat, Nabi tidak pertama kali yang melepas tangannya. Jadi sunnahnya itu ketika kita bersalaman, kalau masih begini ya begini, sampai salah satu di antara mereka melepaskan. Ya. Tapi kalau gini terus, antum laki-laki gandengan kemana-mana, ya itu awas pacaran gaya baru. Ya. Jangan-jangan ini homo. Ya. Salaman yang wajar lah, salaman yang wajar. Assalamualaikum, salaman ya. Kadang sambil ngobrol ya. Salaman 1 menit sambil ngobrol nggak terasa ya. Sampai salah satu dari mereka itu melepas ya, ya melepas. Jadi kalau salam-salaman itu ya bukan hanya dikhususkan pada hari raya saja. Siap ketemu dengan seorang muslim. Sehingga Nabi SAW mengatakan hakul muslim alal muslim situn. Wa ma hunna ya Rasulullah? Ila idza laqitahu fasallim alaihi. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa ke-6 hak tersebut? Nabi mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengan seorang muslim, ucapkan salam kepadanya. Salam dulu. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Terus salaman. Atau berbarengan assalamualaikum ya. Ya. Itu. Dan fenomena salam-salaman ini mereka tidak mengenal ini mahram ini bukan. Bahwa pokoknya disalami kabeh. Rumah ke rumah ya, mau nenek mau ya. Pokoknya salaman kabeh, mau yang gadis, mau yang ini. Dan kalau tidak menyentuh itu dianggap ajaran yang aneh. Ya ini makanya Islam itu datang dalam kondisi asing. Dan nanti ajarannya akan kembali menjadi asing. Ketika ada orang yang mencoba mengamalkan syariat Islam, tidak boleh bersalaman. Cuma salaman tok, apa susahnya sih? Ya, bahkan ada wanita yang nyerobot, ya kan? Gak apa-apa sih. Bahkan sepupu sama sepupu ini bukan mahram. Ya, tidak boleh saling bersentuhan. Sehingga Nabi SAW mengatakan, kepala itu ditusuk dengan besi di neraka itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya, atau menyentuh sesuatu yang orang yang bukan mahramnya, itu lebih baik ya. Kalau di negara barat sana, kalau ketemu sama teman itu nih, ini punya istri nih, nah istrinya ini ya ketemu sama teman laki-laki, salaman cium-ciuman, apa suaminya nggak cemburu? Nah kalau antum gitu gimana? Ya tarik lah perempuannya ya. Jadi itu namanya salam-salaman. Jadi perhatikan mana mahram kita, mana bukan. Coba Pak, siapa aja mahram kita Pak? Nenek kakek kita sampai ke atas, buyut mau ke berapa nggak tahu lah, sana pokoknya. Ya. Kemudian kedua orang tua kita, itu mahram kita ya. Paman bibi, ya. Kemudian adik kakak, kemudian keponakan, cucu, saudara sepersusuan, itu mahram kita ya. Dan kita boleh bersalaman, tapi jangan sampai berlebihan ya. Misalkan sama bibi salaman, peluk-pelukan misalkan, nah ini dilarang, bahaya ya. Salaman sekedar salaman ya. Kalau seorang perempuan punya bibinya nikah, maka suaminya bibi ini bukan mahramnya dia. Bukan mahramnya dia. Tidak boleh bersalaman. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki punya pamannya nikah, maka anak istrinya paman ini bukan mahramnya dia.
Nah, kalau orang nggak salaman kan dianggap ajaran aneh ya. Padahal Nabi itu melarang. Dan Nabi ketika membaiat para wanita, Nabi tidak pernah bersalaman dengan para wanita, cukup dengan lisan. Ya, jadi Nabi aja terjaga. Kalau sekarang kan ada Habib-habib yang kiai-kiai yang wah wis sama santrinya, sama ibu-ibu salaman-salaman disentuh, ya Allah, keenakan ya. Dicium bolak-balik. Itu tentang salam-salaman ya. Jadi setiap ketemu seorang muslim sama salam dan salaman. Kemudian apalagi tadi ya? Enggak, sebelum salam-salaman. Setelah salam-salaman. Hah? Sholat jamaah. Kayaknya bukan itu, kayaknya ada. Sebelum pertanyaan kedua, udah mau terjawab kok? Iya. Nah, ini sebenarnya kesalahan dari panitia. Ya, ini sebenarnya kesalahan dari panitia. Sehingga kalau ya awalnya kesalahan panitia pokoknya. Harusnya panitia itu membuat ya ini laku untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Misalkan panitia sudah mengatur nih, ini laki-laki untuk perempuan. Udah penuh, ternyata masih ada datang tuh laki-laki. Ya perempuannya mundur. Ya perempuannya mundur. Ya panitia itu harus tegas. Karena ini berkaitan dengan salat jamaah, biar tidak tercampur. Ya. Atau karena tanah lapangnya itu wah sudah penuh pokoknya, ya sudah. Dalam kondisi seperti ini insya Allah tidak masalah. Yang penting ada apa namanya, ada hijab ya. Misalkan ternyata udah penuh, ternyata berbarisan beginilah misalkan ya. Kondisi seperti ini yang penting ada hijab yang menutupi ya. Insya Allah dimaafkan insya Allah. Tapi panitia harus benar-benar untuk men-setting ya, untuk tempat-tempat sholatnya laki-laki, perempuan ya. Sudah, itu yang bisa Anda jawab ya. Sudah Pak ya? Itu Mas yang bisa saya jawab Mas. Ya, puas nggak puas itu saya jawab. Ya. Ya kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.